Bapa kami yang ada di surga, sukacita siang hari ini dalam pujian penyembahan kami dan ibadah secara pribadi ada sukacita besar yang tak dapat kami nikmati dalam segala keadaan di dunia selain hanya padamu. Karena hadiratmu lebih berharga dan berarti dari segala hal. Karena itu Tuhan, setiap hari dalam hidup kami dan intinya kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan sepenuhnya semua hal dalam tanganmu. Apapun yang kami hadapi setiap hari, baik suka duka senang sedih, dan kembali kami mau membaca firman-Mu. Selalu terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami. Teruslah Tuhan, jangan jauhkan Roh-Mu dari kami. Tetaplah pegang erat tangan kami dan usap air mata kami yang tak henti-hentinya mengalir dari semua keadaan yang terjadi. Apapun itu Tuhan, kami tetap percaya pemeliharaan-Mu dan juga kekuatan dari-Mu yang selalu memberi kami kesempatan untuk bertobat setiap hari, membawa seluruh keberadaan hidup kami hanya pada-Mu Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, Raja Israel, Allah yang perkasa, yang maha mulia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang maha kasih. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku untuk saat ini, untuk mengerti, memahami firman-Mu, memberitakan firman-Mu, dan tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman, sekalipun kami banyak mengalami pencobaan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 9, ayat 7 hingga dengan Yesaya pasal 10, ayat 1 hingga dengan ayat 4 dengan perikop yang sama, yaitu murka Tuhan terhadap Efraim yang berbunyi demikian. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku.
supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mengerti memahami firman Tuhan. Untuk peringatan bagi kita semua bahwa Tuhan murkanya belum surut bagi bangsa Israel. Coba kita lihat, let's try to see what happened with Israel now. Karena Tuhan masih berperkara kepada umat pilihannya. Apa yang telah terjadi pada serangan 7 Oktober yang lalu, kita mengetahui bahwa murka Tuhan belum surut bagi bangsa Israel. Karena banyak yang terjadi selama ini, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Sama seperti Tuhan menjaga kita. Kekerasan hati bangsa Israel yang belum menerima Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar-benar menolong mereka dari perbudakan di Mesir. Harusnya mereka itu mempercayakan hidupnya hanya pada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang sempurna memang di dunia ini, tetapi Tuhan mengajarkan kasih. Tuhan sampai datang ke dalam dunia membawa umatnya, tetapi umatnya tidak mengenalnya, bahkan menolak, dan juga mereka telah membuat dia tertikam di kayu salib. Itulah indahnya mengapa orang-orang yang percaya kepada dia yang datang dari surga diberi pengertian, hikmat, dan juga kasih karunia, sehingga menjalar ke seluruh bumi, di mana Tuhan sendiri menyelamatkan Israel dan seluruh bangsa-bangsa di dunia melalui kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi 50% bangsa Israel hari ini masih belum bertobat menerima Mesias. Menerima Mesias yang benar-benar adalah Raja mereka, Raja dari bangsa Israel, keturunan Daud, dan bangsa yang benar-benar telah dipilih. Itulah mengapa nama Tuhan masih tertera di sana. Takkan bisa digantikan siapa-siapa. Kita lihat pertikaian yang benar-benar luar biasa terjadi, dan bangsa Israel terus saja berperang hingga hari ini kepada orang-orang yang telah menyerang mereka. Kita tidak tahu apakah peperangan ini akan menjadi suatu peristiwa yang besar. Kita sebagai orang-orang yang tidak ingin berperang, artinya tidak berperang secara fisik, tetapi kita berperang secara rohani. Kita akan terus berdoa bagi pertobatan mereka untuk menerima Sang Juru Selamat, karena Yesus Kristus akan segera datang ke dunia selama masih Israel sudah kembali dan mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Itu semua adalah tanda-tanda akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat dunia, bukan hanya pada orang Kristen, orang Israel, tetapi seluruh bangsa di dunia. Berbahagialah setiap orang yang mencari Dia, Sang Terang, menerima keselamatan kasih karunia, dan membaca benar-benar kitab suci dan merenungkannya dalam hidupnya. Karena kasih Tuhan itu sempurna bagi semua orang, tetapi orang-orang sebelum mengerti memahami sesuatu, pahamilah dulu bagaimana Tuhan bekerja pada dunia ini. Mengertilah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada umat yang keras hati, pada orang-orang yang menolak, semuanya Tuhan lakukan untuk bagaimana orang percaya kepada Dia yang telah rela datang ke dalam dunia untuk melihat diciptakannya manusia untuk diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan itu bukan untuk membinasakan, tetapi menyelamatkan semua orang, karena Dia begitu mengasihi yang diciptakannya. Terima kasih Bapa, biarlah kami bisa mengerti, memahami, dan terus berdoa bagi bangsa Israel, bagi bangsa-bangsa di dunia.
Karena kami diterangi dengan Roh Kudus, makanya kami mengerti memahami kasih Yesus untuk dunia ini, untuk bangsa Israel yang menolak Dia, untuk mereka semua yang menolak Dia, ataupun masih belum percaya, ataupun masih mencari hingga hari ini. Kasih kami semua Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalah problema hidup kami di dunia sampai hari ini, bahwa kuasa darah dan nama Yesus menghancurkan semua kutuk, menghancurkan sakit penyakit, menghancurkan kelaliman kejahatan baik dari seluruh bangsa di dunia ataupun umat pilihan-Mu. Karena terang Tuhan bersinar atas seluruh bumi ini, makanya setiap orang yang diberi kasih karunia pasti akan mengerti memahami kasih Tuhan dalam hidupnya, mengerti memahami cinta kasih yang agung dari Sang Pencipta, mengerti memahami semua hal. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah hidup dalam pertobatan, kasih, dan juga mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia, Sang Pemberi hidup. Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Jangan dulu membantah ataupun menghujat sebelum benar-benar mencari dan mendapatkan. Kenalilah Dia, bacalah benar-benar kitab suci-Mu, dan kenalilah Dia, Sang terang, Sang Injil dunia, Sang Juru Selamat, Sang terang, dan juga Tuhan yang benar-benar datang ke dalam dunia hanya untuk kasih karunia keselamatan. Karena satu kali pengorbanan Sang Pencipta bagi kita itu lebih berharga daripada persembahan lainnya. Persembahan yang bersifat duniawi itu tidak kekal, tetapi darahnya sendiri yang telah Dia curahkan melalui Yesus Kristus, itulah sesungguhnya pengorbanan yang cintanya luar biasa, yang tidak bisa digantikan oleh darah apapun. Harta sekalipun bertumpuk-tumpuk dipersembahkan kepadanya tidak bisa menyelamatkan kita, karena hanya yang menciptakan kita yang bisa menyelamatkan kita, dan hanya yang menciptakan kita yang telah memberikan kita suatu hukuman yang abadi, yang menjadi hakim adil. Selain dari Dia tak ada yang lain. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh dahsyat hari ini mengajarkan kami bahwa kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Seorang yang keras hati, yang tidak mau menerima kasih karunia seperti bangsa pilihan-Mu, akan Engkau hajar, karena Engkau tidak pernah puas untuk menghajar orang yang Kau kasihi. Sama seperti yang Kau terapkan dalam hidup manusia, Engkau datang melawat semua orang sakit, orang-orang lumpuh, bahkan orang mati Engkau bangkitkan. Karena Engkau benar adalah kehidupan. Engkau bukan Allah maut yang memberi kebinasaan kekal, tetapi Engkau memberikan kehidupan bagi yang percaya padamu. Darah-Mu, kuasa salib-Mu begitu berharga bagi kami, sekalipun kami tahu justru karena salib dan penghujatan manusia itu sering datang karena mereka belum mengenal, belum percaya, belum tahu siapa sesungguhnya Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu dikuatkan dalam segala keadaan. Biarlah kami tetap setia memuji, menyembah, dan percaya bahwa keselamatan itu hanya datang dari Engkau yang memberikan kehidupan. Amin. Bapa, terpujilah nama-Mu, kuat kuasa-Mu menyertai kami dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Sang Juru Selamat yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang adalah sumber dari segala sumber kehidupan, Sang terang. Engkau keagungan yang maha dahsyat yang memberikan kami kekekalan, dan juga hati yang selalu diampuni, dimerdekakan karena kasih karunia. Biarlah kami selalu setia dalam segala keadaan yang terjadi. Biarlah kami tetap berdoa bagi bangsa Israel dan pertobatan bangsa-bangsa di dunia, lawat pemimpin-pemimpin dunia, elit global, janda duda, yatim piatu di seluruh muka bumi, orang-orang terlantar, orang miskin, orang-orang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah. Biarlah mereka mencari dan mendapatkan Engkau secara pribadi, sama seperti Tuhan melawat kami secara pribadi. Itulah sungguh keagungan yang luar biasa yang tak tergantikan oleh apapun, karena semuanya akan ngengat dan karat apapun yang ada di dunia ini, tetapi Engkau adalah kekal dan selama-lamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir segala sesuatu, tetapi Engkau kekal dan tidak bisa kami bayangkan bagaimana hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua keluargaku dimanapun berada, mereka yang memusuhiku, membenciku, membuang aku, dan bukan
bertobat semakin hari semakin jahat, biarlah tetap kudoakan mereka. Mereka yang tidak punya apa-apa di dunia ini, mereka orang-orang yang dipenjara, mereka orang-orang yang terhukum, kiranya Tuhan yang melawat dan melepaskan mereka. Terimalah pertobatan mereka semuanya, berkati semua aspek kehidupan kami, para petani, pedagang, dan pekerja-pekerja bangunan, para elit-elit politik, para presiden-presiden dunia, bahkan negara kami, bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa ini dengan terang ilahi-Mu ya Tuhan, karena bagi kami bangsa ini adalah zaman di mana ini adalah kegerakan Tuhan terakhir dari semua bangsa di dunia. Seluruh bangsa di dunia telah dilawat Tuhan dengan banyak berkat. Ini saatnya Indonesia diberi kasih karunia agar bertobat dan menerima kasih dan blessing-Nya Tuhan. Karena kasih karunia akan terjadi pada semua bangsa-bangsa yang menerima terang, menerima keselamatan, menerima cinta yang agung dari Tuhan. Apapun nama Engkau ya Tuhan yang kami panggil dan sebut, kami sebagai orang-orang yang tidak mau jatuh terus dalam dosa, bertobat setiap hari. Kami umat manusia yang cinta Engkau, biarpun apapun kegentaran di negeri, di bangsa ini, jangan kami ikut-ikutan jahat. Lawat orang-orang yang korupsi, orang-orang kriminal yang telah berbuat jahat, agar bangsa ini dikembalikan kepada kesadaran tertinggi untuk dimerdekakan dalam kasih, untuk melawat bangsa ini dengan pertobatan. Karena semua yang terlihat di elit-elit politik bangsa ini adalah korupsi, kejahatan narkoba, dan juga penjualan barang-barang haram. Bahkan mereka tidak sadar judi online juga merajalela dan membuat orang binasa. Tetapi Tuhan, lawat kami semuanya, tobatkan mereka, terima pengampunan dan juga keselamatan dari-Mu. Kasihi kami semuanya, karena kami yakin dan percaya cahaya terang ilahi Tuhan ada di bangsa ini. Ini adalah kegerakan terakhir dari bangsa-bangsa di dunia. Karena dari ujung barat sampai timur, bangsa Eropa sudah Kau lawat dengan kasih dan berkat-berkat-Mu. Bangsa Amerika dan juga seluruh bangsa lainnya, bangsa Arab, Israel yang pertama, tetapi Indonesia masih ada dalam genggaman terakhir-Mu. Kami percaya bahwa presiden yang kami pilih akan memimpin bangsa ini kepada terang-Mu. Jikapun Tuhan berkehendak mereka semua ditobatkan, dianugerahi keselamatan, dianugerahi kesadaran. Jangan ada pertengkaran, jangan ada penghujatan untuk presiden yang memimpin bangsa ini, karena presiden kami sedang bekerja luar biasa untuk bangsa ini. Apapun program yang dilanjutkan oleh presiden kami saat ini, apapun program yang dia buat, kiranya berkenan di hati Tuhan untuk memberkati bangsa dan rakyat yang lemah, yang butuh pekerjaan dan semua aspek. Biarlah teknologi dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, untuk membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan, kemiskinan, bahkan yang belum mempunyai apa-apa dalam hidupnya. Kasih semua Tuhan agar orang-orang kaya juga jangan membudak ataupun menghancurkan orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi memakai semua aspek ataupun sumber daya manusia, sumber daya alam untuk saling membantu, bekerja sama, agar jangan menumpuk perut kekayaan untuk diri sendiri, tetapi untuk mensejahterakan seluruh rakyat di bangsa kami. Karena korupsi yang merajalela patut dihukum dengan hukuman berat, bukan hanya kebinasaan ataupun sakit penyakit, ataupun mereka yang sombong dengan hedonnya mempertontonkan kekayaan karena korupsi, ataupun jaksa-jaksa atau hakim-hakim yang telah disuap. Kami tahu Tuhan sedang melawat bangsa ini dengan teratur, satu persatu diproses, karena semuanya harus mendapatkan hukuman. Bukan hukuman di bumi juga, tetapi hukuman Tuhan yang paling adil. Karena selama kami hidup di bangsa ini, tidak ada keadilan. Selama kami hidup di bangsa ini, orang-orang kecil ditindas, bahkan melarat dan dipungut pajak-pajak yang luar biasa yang mereka menikmatinya. Mereka para elit tidak pernah merasakan bagaimana menjadi rakyat kecil yang ditindas, dipungut pajak luar biasa, bahkan di berbagai tempat.
Mereka menjual barang-barang haram juga dari elit-elit politik, bahkan para petinggi-petinggi negara hukum yang harusnya bekerja untuk benar-benar bekerja dengan teratur dan juga bersih. Justru merekalah pelaku-pelaku kejahatan itu. Karena itu Tuhan, dari kepolisian bahkan tentara-tentara di bangsa ini lawat satu persatu, hukum mereka dengan adil. Karena darah-darah orang yang tidak bersalah di negeri ini menjerit, orang-orang kecil menjerit, telah memilih pemimpin yang telah membuat kami sengsara. Karena itu Tuhan, kegerakan di bangsa ini untuk semua lini, anak-anak muda, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang masih sekolah, mereka yang kuliah, lawat semuanya dengan keteraturan supaya mereka semua sadar bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka. Bukan untuk menghancurkan bangsa ini, tetapi kami berdoa untuk lawatanmu yang sungguh besar. Bangsa ini sangat kaya sesungguhnya, tetapi rakyat di mana-mana sampai hari ini masih menjerit dan menangis. Bahkan ada yang tidak punya pekerjaan, makanan pun sulit untuk mendapatkannya karena peperangan yang merajalela, kehancuran yang merajalela. Tetapi kami semua serahkan kepadamu. Kami tidak tahu bagaimana isi otak kepala mereka penguasa dunia ini, mulai dari Iran, Israel, Amerika, bahkan Rusia, Cina, dan semua hal. Mereka menciptakan teknologi untuk saling bersaing dan menguasai, tetapi mereka tidak tahu bahwa napas mereka akan berhenti sejenak karena Tuhan yang memiliki hidup dan matinya seseorang, bukan mereka. Tetapi hukuman Tuhan lebih adil pada semua orang. Karena itu Tuhan, kami menuntut darah-darah martir yang telah tercurah di atas muka bumi ini, darah-darah yang berkelimpangan karena peperangan kejahatan penguasa. Kami menuntut keadilan darimu. Inilah kami Tuhan sepenuhnya. Kami meminta keadilan yang sungguh adil darimu, dari semua bangsa-bangsa di dunia yang darahnya telah tercurah karena menuntut keadilan tidak ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, kuasai kami selalu dengan kasih dan karunia-Mu. Berikan hujan yang lebat bagi pertobatan dunia ini untuk kami diampuni, dikasihi, dan tetap berkati semua pekerjaan apapun yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami, agar kami terus bergerak dan tidak malas. Dan biarlah kami belajar kepada semut yang mengumpulkan makanan di musim panas dan tidak kelaparan di musim semua musim. Karena Tuhan berkata bahwa kami adalah orang-orang yang telah diciptakan untuk untuk merawat dunia ini, untuk merawat segala semesta ini dan mengolahnya untuk kami hidup dan bertahan sampai kembalinya kami kepadamu. Terima kasih Tuhanku, Allahku yang maha mulia, maha kasih, Allahu Shalom, Allahu Akbar, Allah Adonai, Allah Masih, Yeshua HaMashiach, Holy Spirit, everything is your name. Is the good for us. Thank you Jesus, hallelujah. Gracias to the Father in heaven for your blessing for us, hallelujah, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. God bless you all. Selamat beribadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Anda di seluruh muka bumi, amin.